Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan nama saya Bagus Sita Bayu dengan NPM 25783108. Di pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil UTS saya, hasil yang saya kerjakan. Eh, Yaitu ada empat tugas. Ya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan yang tugas pertama, yaitu untuk masukkan apa ya? Tugas pertama itu nanti Bu, yaitu masukkan nilai apa ya? Masukin nilai siswa dan membagi rata-ratanya. Jika di atas 75 maka akan lulus, jika tidak maka tidak lulus. Di sini saya akan jelaskan tahap demi tahap. Yang awal itu main. Di semua algoritma flowchart itu pasti di awalnya tuh dimulai main. Main itu open lah awal-awal. Di sini juga saya di sini membuat variabel in, yaitu bilangan bulat i, n dan i. Di sini bilangan pecahan dengan total, dan totalnya kita set dulu ya jadi 0. Kalau nggak di set itu bingung nanti totalnya ini berapa. Jadi wajib kita set dulu jadi 0. Dan di sini outputnya masukkan jumlah siswa. Siswanya kita input jadi n. N itu adalah in ya, bilangan bulat. Jadi kita wajib masukin bilangan bulat di sini. Dan di sini maksudnya saya membuat variabel lagi, yaitu dengan nama nilai. Dan hidup, untuk di sini hidup ya Bu. Yaitu buat apa ya? Kita bisa masukin banyak nilai. Berapa itu z elemennya? Nah, tergantung inputnya. Jika n itu inputnya 6, maka di sini z-nya itu 6. Nah, gitu. Selanjutnya ada pengulangan di sini. Di sini kita udah buat variabel yang di atas ya, yaitu in dimulai 0 dan hingga n. N itu yang kita masukin input yang dimasukin. Maaf Bu, agak panik soalnya ini waktunya udah mau habis, udah setengah jam lagi nih Bu. N 0 i sama dengan 0 hingga n min 1 dikurangin 1 ya gitu Bu. Selanjutnya di sini output, kita masukin output dulu biar jelas. Masukkan nilai siswa ke logo n. Logo n1 ini menandakan string dan variabel menyatu jadi satu gitu. Dan dimasukin variabel i plus 1. Kenapa plus 1? Yaitu kan indeks, semua indeks itu dimulai dengan 0. Ya kalian dimasukkan nilai siswa yang ke 0, nggak logis. Jadi kita tambah 1 untuk apa ya? Untuk ditambah 1 intinya. Nah, ini kan hasilnya masukkan nilai siswa ke 1 gitu. Kedua ditambah 1 lagi gitu. Dan di sini kita input nilai siswa yang ke 1. Dan di sini kita pakai i untuk indeksnya. Indeks i itu yang di sini ya. Kan ini masih 0 indeksnya. Selanjutnya kita tambahin dulu total plus nilai i. Nah, gitu ya. Seperti biasa, i ini tuh sesuai pengulangannya. Yang di sini, jika set di sini, jika ini kan masih 0, jika dia ke sini set. Nah, di sini udah mulai indeks 1, indeks 2 gitu ya, Bu. Maksudnya gitu. Dan di sini kita udah mulai, jika udah selesai, maka kita udah mulai hitung rata-ratanya, yaitu total dibagi n. N itu apa? Yaitu jumlah siswanya ya, yang sesuai input di sini. Selanjutnya yaitu pakai pecabangan yang sesuai petunjuk ibunya, pakai pecabangan. Jika di atas atau sama dengan 75 total rata-ratanya yang udah disituin, maka output untuk nilai output apakah lulus atau tidak. Mungkin kita langsung play aja. Masukkan jumlah siswa yang kedua. Masukkan jumlah siswa kedua. Kita punya dua siswa. Punya dua siswa. Yang satu ini nilainya 10 ya. 10 aja. Nilai siswa yang kedua itu adalah 5. Nah, di sini ada outputnya bahwa rata-rata siswa kita yaitu 7,5. Itu sangat jelek sekali, maka dinyatakan tidak lulus. Mungkin itu yang satu ya, Bu. Yang kedua, ini berapa menit? Selanjutnya yang kedua,
Mungkin langsung aja yang kedua. Kita jelasin yang kedua, yaitu di sini tuh sesuai petunjuk dan yang sesuai soal. Di awal-awal seperti biasa main itu wajib banget. Dan di sini kita memunculkan variabel. Apa ya, bukan memunculkan tapi membuat variabel n dan i dengan tipe data in, yaitu bilangan bulat. Dan di sini kita masukin jumlah elemen oralnya. Itu wajib ya, bukan wajib, tapi kita masukin berapa sih yang pingin dimasukin gitu. Input n. Dan di sini kita buat variabel lagi dengan array, yaitu z-nya sesuai input yang seperti sebelumnya yang saya jelaskan, sesuai input z-nya itu. Selanjutnya pengulangan di sini i sama dengan 0 dan n ini sesuai yang di input dan di min 1, dikurangin 1. Selanjutnya output masukkan angka ke berapa? Ke 1. Saya sudah jelaskan yang plus 1 itu apa gunanya, yaitu kan indeks itu dimulai 0. Nah, makanya kan nggak masuk logika jika masukkan angka ke 0. Makanya kita plus 1, yaitu untuk menghasilkan output yang sesuai atau yang sesuai yang kita inginkan, yaitu plus 1 atau ditambah 1. Selanjutnya kita bisa input angka. Kita masukkan input angka ke indeks yang sesuai pengulangan ini. Selanjutnya di sini kita jika sudah selesai, jika done, maka kita langsung ke output angka genap. Nah, di sini kita langsung ke pengulangan lagi sesuai berapa sih n yang di input ini. Jika ke sini set. Nah, di sini ada namanya pengecekan. Apakah angka indeks ini sesuai yang di sini lagi indeksnya. Dan mod, apa itu mod? Mod itu sisa, atau kita bisa sebut juga, bisa ganti jadi persen kayak gini, atau bisa juga mod sisanya apakah 2 atau tidak ada sisa atau sisanya 1, maka itu dicek sini. Jika 2 sama dengan 0, jika hasilnya 2, nah di sini pengecekan udah mulai. Jika hasilnya emang genap atau 2, di sini outputnya angka 1, angkanya yang sesuai di indeks ini. Contoh indeks yang ke 0 itu ada 2, angka 2. Di sini semua mulai ngecek set. 2 dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 di sini ya, 2 dibagi 2 kan 0. Nah, itu menjadi true. Tapi kalau hasilnya 3, ada sisa dong, bukan 0 hasilnya. Nah, di sini maka false. Jadi kita bagi dan sisanya ini berapa sih? Apakah 2? Apakah selain itu? Maksudnya angka kita bagi dan sisanya itu apakah 0 dibagi 2 ya? Dibagi 2 apakah hasilnya 0? Apakah ada sisanya? Gak mungkin dong kalau genap ada sisanya. Jadi 0. Dan kita langsung mulai aja. Maaf bu, agak panik soalnya waktunya udah mepet. 3 aja. Angka ke-1 kita masukin genap. Angka kedua kita masukin ganjil. Selanjutnya juga kita masukin genap aja. Nah, di sini angka genap itu ada 2, 10 dan 12. Kenapa? Kalau kita lihat paling atas, kalau kita mod atau kita persenin yang ke-10, habis dong. Dan dia masuk ke pejabat 0. Nah, dia masukin ke output, memunculkan output yang ke 0, yaitu 10. Jika yang 3 lah, kok nggak masuk sih yang 3? Kenapa? Kalau kita ini 3, mod 2, mod itu dibagi, apakah sisanya 0 atau ada sisa? Kan 3 dibagi 2, itu sisanya 1. Kan nggak logis kan? Jadi ganjil. Jadi nggak dimunculkan. Begitu juga yang 12 itu dianggap genap. Selanjutnya bu, yang ketiga. Di sini saya mengambil untuk masuk yaitu menemukan atau mencari indeks. Di sini kita contohkan yaitu nama mahasiswa ya. Di awal-awal kita masukin jumlah ya seperti biasa main, yaitu awal-awal, dan ini variable in dan string pilihan. Di sini kita masukin output, masukkan jumlah mahasiswa yang ingin dimasukkan, mahasiswa kita. Input n. Nah, di sini kayak biasa saya buat variabel lagi a dan z-nya itu n sesuai input yang ini, sesuai inputnya. Nah, di sini pengulangan lagi seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan. Di sini juga kenapa pakai plus sudah dijelaskan di sebelumnya. Dan ini juga input sudah dijelaskan seperti sebelumnya.
Nah, di sini selanjutnya saya pakai do. Kenapa? Soalnya do itu dimana aksi dulu lalu pengecekan. Cocok sekali yang saya lakukan di sini. Saya ingin ngecek apa? Ngambil input dulu inputnya lalu pengecekan. Seperti itu. Nah, masukkan data mahasiswa di sini. Nah, kita butuh inputnya dulu nih. Apa sih apa? Data mana yang ingin kita munculkan? VIN ditemukan. Contoh, saya ingin data mahasiswa yang ke-6. Siapa sih namanya? Nah, di sini sudah 6. Nah, di sini saya pakai ini contoh 6. Kenapa saya -1 di sini? Soalnya di sini pakai indeks. Indeks itu dimulai dengan 0. Nah, saya mulai Oh, iya, dimulai 0. Jadi contoh inputnya itu 2. Lah, kan nggak sesuai sama indeksnya kan? Saya minin 1. Soalnya indeks itu dimulai 0. Nah, begitu. Nah, sini pilihan. Ini kayak opsional aja sebetulnya. Saya buat inisiatif. Mungkin kita langsung play aja. Masukkan jumlah mahasiswa. Contoh saya punya mahasiswa 4 dengan nama Yanto, Yinti, Siap, dan Poke. Selanjutnya, saya ingin tahu sih mahasiswa yang ketiga itu siapa sih namanya? Nah, di sini mahasiswa yang ketiga adalah Siap. Betul apa salah? Tentu betul. Kita mau lanjut deh. Gue pengen yang ke-1. Kalau nggak salah itu yang mahasiswa yang ke-1 itu namanya Yanto deh. Coba kita lihat. Ya, Yanto. Jika sudah selesai kita tulis tidak. Itu yang ketiga, Bu. Tes. Selanjutnya yang keempat. Keempat itu genap ya, Bu. Sebetulnya saya nggak terlalu nangkep, Bu, kemauan soalnya itu gimana. Tapi nangkep saya seperti ini ya, Bu. Yaitu variabel di sini n, i positif. Saya membuat variabelnya jadi int semua. Lalu output, masukkan berapa angka yang ingin dicek. Input n. Ini yang saya jelaskan seperti sebelumnya. Selanjutnya pengulangan. Di sini sudah jelaskan sebelumnya kenapa i-nya +1 dan kenapa inputnya i-nya ini apa sih, sudah dijelaskan, yaitu sesuai yang di sini pengulangannya berapa kali sih pengulangannya, dan di sini ngikutin dia indeksnya. Selanjutnya di sini saya masukkan set positif dan negatif. Lah, buat apa di set? Ya soalnya kalau nggak di set itu ngebug atau bermasalah atau galat. Nah, kita set dulu berapa sih angka awalnya. Angka awalnya 00. Dan di sini saya pakai menggunakan pengulangan lagi for. Di sini pengulangan dan pakai percabangan di sini. Di sini saya pakai mod, yaitu mod itu persen yang sudah jelaskan sebelumnya. Sebetulnya saya nggak tahu mod, tapi pas saya searching mod itu kayak persen. Persen tuh yang kayak gini. Persen itu yang seperti ini. Yaitu sisanya. Ketika contoh indeks 2 ini, indeksnya 2 itu angkanya 6. 6 dibagi 2, apakah ada sisa? Tentu tidak ada. 0 dianggap genap. Jika genap, maka di sini ditambah positif sebelumnya ditambah 1. Begitu juga kalau ganjil. Ganjil tuh bilangan sebelumnya negatif. Contoh negatif ini bilangan sebelumnya 0 di plus 1, makanya ditambah 1. Selanjutnya, jika sudah selesai pengulangannya sesuai n yang di input pengulangannya, maka di sini output jumlah bilangan. Di sini outputnya. Output di sini juga sudah dijelaskan n ini apa sih gunanya, yaitu menyatukan bilangan kalimat kita dengan variabel kita. Mungkin kita langsung coba aja, soalnya waktunya sudah mau selesai, takut kehabisan waktunya. Yang pengen kita cek tuh 3 angka. Angka ke-1 tuh 10, 12, ada 2 bilangan positif dan 1 bilangan negatif. Nah, kan sudah sesuai. Tapi saya nggak tahu, Bu, ini apa kemauan soalnya atau tidak. Senangkep saya seperti ini, Bu. Mungkin sekian, Bu. Aduh. Mungkin sekian, Bu, soal-soal dan jawaban UTS saya. Mohon maaf jika dijelaskan dengan panikan, soalnya ini waktunya sangat mepet sekali, Bu. Soalnya ya saya lumayan pusing bagian ngerjainnya juga, Bu. Dan sekian, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.